Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Kita udah mau 10.000 aja nih, nggak berasa, baru setahun. Pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol santai hari ini, malam ini tepatnya ya. Kita mau ngebahas motor masa lalu. Nah, gue mau tanya sama kalian. Kira-kira masa lalu kalian itu pakai motor yang mana? Nanti kita sampai ke situ-situ tuh kita bahas tuh. Jadi kebanyakan dari customer gua hampir 90% itu pengusaha dan mereka dulunya tidak mampu beli motor ini. Jadi motor-motor ini tuh di zamannya itu di anak-anak lahiran 85 sampai 90, eh, pokoknya di era-era itu motor-motor ini tren lah, termasuk Satria Hiu Biru Putih itu tuh teman-teman. Jadi kebanyakan customer gue ceritanya mereka beli motor ini memang buat beli masa lalunya. Kebanyakan itu nggak mampu dulunya. Sekarang pas mampu balas dendam. Sekali beli 3, 4, kayak gitu. Dan kebetulan memang kita kalau bikin motor itu bukan motor buat harian gitu teman-teman. Kebanyakan motor-motor kontes. Contohnya kayak ini kemarin juara 3, ini yang juara 1. Kita ada 2 unit, yang satu kemarin udah laku tuh, yang dibayar pakai dolar Singapura. Nah ini ada lagi, speknya sama. Jadi memang kita bikin showroom ini teman-teman untuk mengenang masa lalu. Jadi makanya gue selalu bilang, bisnis yang menghasilkan itu seru banget. Enak gitu loh teman-teman. Dan gue juga masih megang pabrik di Sentul, di air mineral. Jadi ini memang kita kesini itu cuma 4 kali lah. Sisanya kita ngurus pabrik gitu. Nah, jadi eh, ibaratnya kita ngadain showroom ini dan motor-motor ini tuh karena gue balas dendam juga. Zaman dulu itu gue pengen banget tuh Satria Hiu Biru Putih yang di sana tuh. Nah, kalian kalau punya kenangan, kira-kira motor yang mana, komen di bawah, terus ceritain deh. Kira-kira sekarang udah bisa beli motor impian kalian, atau kalian masih menabung, kalian komen di bawah. Nah, kalau gue dulu, waktu gue zaman SMA, motor ini itu motor paling keren di SMA gue. Dulu SMA gue di Tunas Jaka Sampurna, ada laki-laki pakai ini, itu langsung gokil sih, langsung berasa sultan dia. Dan motornya diputer ke teman-teman setiap kelas minjem. Jadi kalau dia datang bawa motor Satria U ini, itu udah kayak bawa Lamborghini teman-teman. Serius, itu gue dulu sampai kita mau minjem tuh ngantri karena motornya digilir ke kelas-kelas untuk gantian. Gokil banget sih. Dan dulu orang tua kita juga kayaknya juga belum bisa beli kayak ginian gitu teman-teman. Nah sekarang gue udah bisa beli, akhirnya gue bisnisin, gue punya bengkel juga, gue ada bengkel restorasi, gue restorasi, lalu gue bikin speknya nggak nanggung-nanggung langsung ke tahap kontes. Nah kalau yang cuma buat San Mori, gue bikinnya itu yang seperti ini aja, restorasi original tuh. Jadi kalau kontes itu ini belum bisa lah. Nah kalau ini baru bisa karena bedanya kalau yang buat spek kontes itu harus begini tuh. Jadi ada 2 macam. Kalau kalian bawa kayak gini sih oke lah. Nah terus dulu tuh nggak ada SS kuning teman-teman. Jadi maksudnya nggak ada SS kuning itu waktu gue masih di Kawasaki Ninja, gue ada klub dulu ya. SS kuning ini orang nggak tertarik. Dulu tuh orang tuh milihnya tuh barong-barong gitu nih yang kayak gini nih. Nih, ini yang sangat-sangat populer nih. Waktu gue masih di KNC, yang barong itu sangat populer. Orang nggak mau beli motor Ninja kalau tidak warna hijau. Sekarang terbalik. Orang pengen warnanya kuning, oranye, silver tuh. Bahkan dulu kita kalau ke Barito, tempat komunitas itu, komunitas gue itu dulu terbesar di Indonesia. Kita mecahin rekor muri sebanyak 6.000 motor jadi satu Kawasaki. Itu nggak ada tuh warna-warna kuning, silver, putih, albino kayak sekarang nggak ada teman-teman. Dulu tuh barong aja, barong, warna hijau, RR hitam itu paling terkenal dan orang bawanya bangga.
Sekarang muncul, ada kuning, ada oranye, ada blue navy. Dulu nggak ada nih. Gua kalau lagi nongkrong nih nggak ada yang bawa gini. Mereka malu. Kenapa? Karena identiknya Kawasaki itu dengan warna hijau. Serius. Dulu tuh motor balapnya hijau. Oh, bangga lah kita kalau beli warna hijau, teman-teman. Coba kalian yang setuju komen di bawah. Setuju nggak dulu Kawasaki itu hijau? Kalau sekarang orang itu beda. Mereka tuh kalau bawa motor kayak gini udah teman-temannya tahu ini dia udah sultan udah pasti. Kenapa? Karena dari warna ini Ninja itu membedakan harganya. Dan motor-motor yang warna seperti ini tuh baru-baru ramenya itu 2018-19 lah ya. Ada yang albino dan lain-lain itu kedengerannya sih pas kemarin-kemarin inilah gitu kan. Baru deh tuh berbondong-bondong nyari motor rare. Susah warnanya dicarinya, bahannya juga susah. Emang bener susah sih teman-teman. Nah itu dari warna. Kalau kalian kira-kira suka warna apa? Kalau gue masih hijau sih, gue masih suka sih. Nah kita kembali ke sini lagi. Kalau Ereking dulu terkenal itu motor penjahat, motor-motor jambret. Emang benar dulu tuh jambret tuh selalu pakai Ereking teman-teman, ya kan? Erekingnya bukan Ereking sembarangan yang kayak gini-gini nih. Coba nggak ada 20 tahunnya nih. Dulu jambretnya motor kayak gini-gini, tapi ternyata berjalannya waktu motor ini dipakai buat kebaikan. Kebaikan itu berarti masuknya ke bidang hobi, dikontesin, dibuat balap dan lain-lain. Akhirnya muncullah yang rare-rare itu seperti warna gold, terus anniversary yang 20 seperti ini gitu teman-teman. Nah disitulah akhirnya terjadilah bisnis ini Roda Tua Garage yang YouTube-nya itu namanya Tusruk TV. Itu dia. Berkembangnya zaman, kita ikutin. Akhirnya justru warna hijau kita hanya melihara Gen 4 doang. Karena yang lain-lain kita stoknya sih ada sih kayak Green Lime, Gen 1, 2, 3 ada. Tapi nggak banyak. Gen 4 karena yang paling mahal kita peliharanya banyak. Ini dari pantauan gua Blue Navy ini itu laris banget. Mungkin kalau gue lihat karena orang suka warna biru tapi birunya nggak pasaran. Jadi tuh dia akan keluar warna birunya kalau kena matahari aja. Kalau malam itu kayak hitam aja. Ini untung nih ada lampu nih. Kalau nggak ada lampu dia warnanya hitam aja. Nah orang yang nggak suka warna keramaian, dia pasti mintanya yang soft. Tapi kalau warna black doang, mungkin dia tahu tuh kalau warna hitam aja kayaknya standar-standar aja gitu kan. Akhirnya motor ini laris banget selama 2021 dan 2022. Ini primadona banget nih Blue Navy nih. Nah, di sana yang udah hedon itu kalau kayak gini nongkrong udah deh. Minggir pasti pada minggir. Ini udah full spec teman-teman. Total modifnya 40 juta. Zaman dulu tuh nggak begini cara modifnya. Nih kita mengenang masa lalu aja ya. Jadi kalau dulu itu nggak brembo pakai Ohlins nggak gitu. Dulu itu cukup catnya rapi, bannya harus gede karena kalau komunitas itu bannya harus gede, sama mesin aja porting harian, terus knalpotnya dibuang ke kiri. Kalian kalau ngerasain itu berarti kalian lumayan udah lama main motor. Jadi dulu tuh karena mungkin duit juga ya berbeda ya sama zaman sekarang orang udah pada banyak duit, anak kecil juga banyak yang tajir sekarang. Jadi perkembangan zaman juga teman-teman. Dulu itu mentok banget kita tuh main cat, main warna, terus harus pakai spion sama plat nomor karena kalau komunitas seringnya touring ya kan, sering riding, jadi harus lengkap, surat-surat juga pajak hidup, knalpot dibuang ke kiri, udah. Nanti seminggu sekali kesentuh latihan. Kalau sekarang enggak, orang udah wah berarti udah kayak motor balap. Kalau dulu kita kenapa nggak modif seperti ini karena memang kegunaannya. Kalau sekarang kan lebih gengsinya. Beda zaman. Kalau sekarang orang kalau belum modif begini kadang-kadang malu, mau nongkrong malu. Ya kan? Tapi kalau misalkan bapak-bapak atau yang beli masa lalu, mereka nggak mau yang itu. Maunya yang kayak gini. Taruh di ruang tamu, dilap gitu kan. Tapi kalau misalkan yang dipakai Sunmori, mereka nggak mau pakai beginian. Knalpotnya udah harus ganti, pengereman Brembo, shock Ohlin. Tapi kalau dulu kita pakai perpat kayak gini ya pasti buat balap ke Sentul. Kalau sekarang gila sih.
Berubahnya banget ya. Bahkan OZ aja 38 juta sekarang, itu di jalanan banyak banget yang make. Coba kalau kita motornya standar. Thanksin kan? Apalagi knalpotnya masih standar. Makanya gue stok tuh knalpot banyak tuh. Karena udah customer gue tuh pengen knalpotnya pasti diganti racing. Jadi gue siapin tuh biar kalian punya stok. Mau standar atau mau racing terserah. Jadi selera sekali lagi. Intinya motor ini gue desain memang buat pajangan, bukan buat dipakai. Kalau dipakai juga ya buat San Mori. Tapi kalau mau buat harian, ya terserah. Tapi kalau gue memang bikin motor ini, konsepnya dari awal, itu konsep pajangan semua. Kalian perhatiin aja. Nggak akan nemu, kalau kalian beli Jabodetabek khususnya, itu kalian pasti bakalan nemu karat banyak. Catnya juga pasti bakalan pada ngejeruk. Di sini kita nggak sebut nama bengkel ya, jangan ada yang komen kalau kita jelekin bengkel orang. Karena kita nggak pernah nyebut nama, tapi yang gua rasakan kenapa gua balas dendam buka bengkel, karena gue itu ngebuka bengkel dari berangkatnya dari rasa kecewa. Kita ngecat ngejeruk, pindah lagi ngejeruk lagi. Ngerestorasi di sini ternyata masih rusak. Akhirnya gue putusin bikin tim sendiri, bikin bengkel sendiri. Udah deh, puas dengan hasil gue. Nah, ini gue udah puas. Tahu-tahu ada customer yang komplain, itu gue rasa seleranya lebih tinggi lagi dari gue. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini tuh motor tua bukan motor baru. Jadi kalau udah seperti ini itu harusnya sedikit tahu diri aja kita ya kan. Bukan motor 2022 ini. Motor tua yang kita restorasi bisa seperti ini. Nah sekali lagi kalau makan ada yang mau kayak motor baru itu bisa. Tapi sekali lagi kembali ke fulus. Nih ini kayak motor baru nih. Kalian boleh cek langsung. Nah kalau ada duitnya kan enak. Kalau pengen baru. Kadang-kadang teman-teman duitnya nggak ada tapi requestnya tinggi. Kadang-kadang seleranya tuh ketinggian tapi nggak sesuai dompet gitu teman-teman. Nih yang spek-spek kontes itu baru kayak motor baru 2022. Tapi kalau misalkan yang biasa-biasa aja ini udah cukup teman-teman. Tuh. Jadi apa motor masa lalu kalian atau Viser, Tornado, Crystal, Alfa, V80 apapun itu coba komen di bawah. Nah, untuk kita di sini semuanya motornya speknya memang spek buat pajangan, buat membeli masa lalu karena sekarang udah pada jadi pengusaha, biasanya balas dendam tuh. Nah, SS kuning kita masih ada dua lagi belum jadi, kemungkinan minggu depan. Yang ini sayang banget nih teman-teman nih. Ini cuma satu-satunya yang udah rapi kayak gini. Yang lain harus nunggu sebulan sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalau kalian mau ambil nih. Atau yang itu tuh lebih murah. Sesuaikan budget aja teman-teman. Oke, gitu aja kita santai-santai ngobrolnya. Buat kalian yang mau nyari-nyari spare part langsung follow aja @rtg_spare part. Awal tahun gue baru penuhin dan kalian bisa main ke sini langsung pasang di sini. Jadi beli spare part langsung pasang. Kita ada mekanik dan asisten mekanik jadi bisa dibantu pasang. Untuk Arrow nih harganya 3350. DBS yang titanium asli Thailand ini 3 juta. Yang karbon ini juga 3 juta. Ini sih promo harusnya 33, yang ini harusnya 31. Oke teman-teman, gitu aja dulu. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you.